Shalom, Shalom. Bapak Ibu, teman-teman, Sobat GMJ, dimanapun pada pagi ini berada. Senang sekali pada pagi ini kembali kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama datang di dalam hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh bersyukur karena oleh kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Dan pagi ini saya rindu mengajak kita semua untuk memberikan hati yang terbaik. Dan biarlah pada pagi ini kembali kita boleh mengalami kasih Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati, kita masuk di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam kemarin Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pada pagi ini kembali Tuhan boleh pertemukan kembali kami bersama-sama di dalam program Good Morning Jesus untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama. Sertai kami Tuhan dari awal sampai akhirnya sehingga pada pagi ini benar Tuhan Engkau sendiri yang boleh melawat setiap kami. Dan kami boleh bersama-sama merasakan kembali kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami pagi ini. Dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan menyertai setiap kami. Ini doa kami yang kami panjatkan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, dan Sobat GMJ semua, pada pagi ini, mari kita bersama-sama boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dia adalah sungguh Tuhan sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu pagi ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersyukur. Kita angkat pujian ini bersama-sama untuk menyatakan bahwa kita punya Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan bersama-sama. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sungguh Kau adalah Tuhan sebagai Bapa kami yang sangat baik. Seringkali di dalam kehidupan kita menemukan masalah-masalah. Pergumulan kita seringkali lama tidak mendapatkan jawaban. Dan akhirnya kita terjebak untuk kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Sehingga kita melupakan bahwa kita punya Bapa yang baik. Pagi ini saya rindu mengajak kita semua untuk kembali mengingat. Kita punya Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu seperti embun di pagi hari yang selalu baru dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati sebagai ungkapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku
yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kaulah kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh Tuhan, kasih-Mu benar seperti embun pada pagi hari yang selalu baru bagi setiap kami. Janji-Mu itu yang menopang setiap kami, sehingga kami boleh selalu berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Nyatakan dengan imanmu, katakan, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sungguh Engkaulah Bapa yang baik, yang selalu ada bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami datang dengan segenap hati. Kami mau bersyukur, menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh Bapa yang baik. Kau sungguh Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Makasih Tuhan, makasih Bapa, makasih Bapa. Sungguh Engkaulah Bapa yang selalu menemani kami. Bahkan di saat kami menghadapi hal-hal yang begitu berat,
Tapi kami boleh tetap terus berjalan Terima kasih. karena Engkau Bapa yang selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Dan bersama-Mu Tuhan, kasih. kami akan bisa melewati semuanya. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Dan pagi ini kami bersama-sama mau menyatakan, bersama-Mu Tuhan kami bisa melewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, besar, melimpah bagi. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Kami melewati setiap musim hidup kami bersama dengan-Mu Bapa. Biarlah pagi ini kembali kami mau berserah kepada-Mu. Perkenanan-Mu kiranya yang membawa kami boleh berpegang hanya kepada-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami, dan kiranya Engkau sendiri yang bertindak Tuhan. Bertindak
pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, bersama-Mu kami bisa lewati semuanya. Engkau berikan kekuatan, Kau berikan selalu perlindungan-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang berikan kami kekuatan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengar kami Tuhan. Kau selalu membawa kami dekat dengan-Mu. Dan hanya di dalam-Mu kami merasakan ketenangan. Di dalam-Mu kami beroleh kekuatan Tuhan. Bapa, Kau selalu mendengar setiap kami. Tak pernah Kau lepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui lembah yang kelam, Engkau selalu menemani kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang mendengar setiap kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan, Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya di dalam kasih-Mu Bapa, kami rasakan tenang dan damai-Mu. Ya ra ra la la, shikiare la la ra ra. Hanya padamu ku dapatkan damai, sukacita. Yara la masih yara la la la. Shikara la maka shikara la. Sungguh Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan ketenangan. Amin. Dan saat ini kami juga rindu untuk lebih lagi. Kami boleh menyembah, kami boleh kembali merasakan urapan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Benar Tuhan. Bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu, Yes. bahwa kami untuk kembali mengalami kasih-Mu yang sejati Tuhan. Yes. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersamamu, kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu,
kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Sekali lagi bersama-sama, katakan dengan segenap hati, ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Engkau yang ku sembah, yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Bersama kita sembah Dia, Yesus, 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 Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Bersama-sama kami datang menyembah-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang kami sembah. Di hadirat-Mu kami bebas, urapan-Mu sungguh sempurna Tuhan, urapan-Mu sempurna. Engkau yang ku sembah, yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bebas Tuhan, bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Hanya di dalam hadirat-Mu kami bebas, di dalam kuasa-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Ditinggikan, dimuliakanlah Engkau. Oh, ya da 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 da, shikiarela bara 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 bara. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau Tuhan Yesus. Shikiarela bara 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 da 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 da. Shikiarela da bara bara da 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 baso. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan.
Yesus kami sembah. Shikiarela barada maso. Shikiarela barada. Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku muliakan Tuhan. Yarala mashikiarela la 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 la. Shikiarela barakarala bakashiki di di. Ini ada da. Biakarala mashikirala karala yakarala bakarala bakashiki. Shikiarela da karala bakarala yara karala bakarala bakashiki. Shibakarala bakarala da bakashiki. Yesus. Yesus. Yesus yang kami sembah Tuhan. Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh melawat setiap kami di pagi ini Tuhan. Engkau boleh bangunkan setiap kami dengan badan yang sehat, dengan semangat yang baru, dan tentunya untuk setiap kami boleh merasakan kasih-Mu yang terus Kau perbarui setiap pagi Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan juga karena Engkau telah memberikan kerinduan bagi setiap kami untuk kami boleh hadir di dalam acara Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa sepanjang hari kami nanti kami akan menghadapi banyak sekali keputusan-keputusan, banyak sekali urusan-urusan. Namun kami percaya Tuhan ketika pada pagi hari ini kami terlebih dahulu mencari Engkau, maka Engkau yang akan menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau yang akan menuntun langkah kaki kami, Engkau yang akan menuntun setiap pengambilan keputusan kami, Engkau akan menuntun setiap pekerjaan, setiap studi, setiap perjalanan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami semua anak-anak-Mu akan senantiasa aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Amin. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami sama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh menjamah hati dan pikiran setiap kami, supaya setiap kami sungguh boleh dikuatkan dengan firman yang Kau taburkan. Amin. Karena kami percaya setiap firman-Mu tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan, kami siap untuk merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Amin. 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 Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Good morning Jesus. Kita ketemu lagi di acara favorit kita, ya, di mana setiap pagi kita berjumpa dengan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan tentunya setiap dari kita sungguh-sungguh kita mau rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan pada hari ini kita akan ambil dari bacaan misa harian hari ini, yaitu tapi kita hanya ambil dari bacaan pertama dan 2 ayat saja, yaitu Ibrani 8 ayat 10 dan nanti ada yang ayat ke-12. Ibrani 8 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Saya bacakan, saudara. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel adalah mengenai penyertaan kepada mereka di saat mereka melintasi padang gurun. Nah, tapi saat ini ya perjanjian yang dikatakan di sini adalah aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saudara, setiap kita saat ini sedang menjalani pengembaraan dalam padang gurun kehidupan kita masing-masing. Setiap kita sedang menantikan sebuah jawaban Tuhan. Setiap kita sedang bergumul tentang suatu hal
yang kita sudah terus doakan, kita sudah terus upayakan, tapi seakan-akan pergumulan ini tidak kunjung pergi. Ada juga yang menantikan suatu berkat dari Tuhan. Ada juga yang menantikan lagi ada di persimpangan jalan mengenai keputusan apa yang harus diambil. Nah, setiap kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Maka seperti bagaimana Allah Bapa di Perjanjian Lama menuntun bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api untuk mereka boleh sampai ke tanah terjanji begitu mereka keluar dari Mesir, maka percayalah saudara bahwa saudara dan saya juga disertai Tuhan saat ini dalam apapun kondisi kehidupan kita. Ada amin tentunya ya. Amin. Dan saudara, kita percaya bahwa setiap dari kita mau maju untuk meraih tanah terjanji yang Tuhan sudah janjikan. Kalau mungkin seperti bangsa Israel di zaman dahulu, mereka meninggalkan Mesir, tetapi di tengah jalan mungkin mereka merasa bahwa di Mesir mereka masih bisa dapat makanan. Tetapi ketika di padang gurun mereka tidak dapat makanan. Walaupun akhirnya Tuhan juga memberikan makanan di padang gurun dalam bentuk mana. Nah saudara, mungkin hari ini kita merasa bahwa ketika kita sedang berjalan menuju tanah terjanji, sesuatu yang Tuhan janjikan, kita merasa bahwa kok kayaknya saya malah berjuang ya setelah ikut Tuhan. Saudara percayalah bahwa tanah terjanji nanti, tempat kita akan dibawa oleh Tuhan. Tanah terjanji kita masing-masing tentunya sesuai dengan pergumulan kita, ya pergumulan kita masing-masing. Tetapi tanah terjanji yang kekal kita adalah satu, yaitu di surga kelak. Ketika kita boleh berada bersama dengan Bapa di surga, berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Nah, tetapi ketika dalam pengembaraan kita di dunia ini, setiap pergumulan kita, setiap perjalanan kita, ini tentunya mengalami pasang dan surut, mengalami banyak sekali tekanan, mengalami banyak sekali kegelisahan, kekhawatiran. Oleh karena itu saudara, hari ini Tuhan melalui Ibrani ayat 8 ini mau mengingatkan kepada kita bahwa apa? Janji Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi saudara, janji Tuhan sudah ditepati satu. Dalam hal ini, yang ini sudah ditepati, bahwa hukumnya sudah diletakkan di dalam akal budi kita dan dituliskannya di dalam hati kita. Tetapi kenapa saudara? Ya kenapa kok banyak di antara kita yang masih seakan-akan tidak punya hal itu? Nah saudara, setiap kita sudah ada hukum Tuhan di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita merawatnya. Ketika kita sering memperkatakan firman Tuhan, mendengarkan dan memperkatakan firman Tuhan, itu kita merawat hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tetapi mari kita introspeksi diri. Apakah yang sering kita baca, apakah yang sering kita perkatakan, apakah yang sering kita baca, yang sering kita tonton, ya, itu adalah sesuatu yang bersifat untuk membangun spiritualitas kita di dalam Tuhan, atau malah melemahkan spiritualitas kita di dalam Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sebuah pengingat. Poin pertama, bahwa hukum Tuhan sudah ada di dalam akal budi dan pikiran kita dan hati kita. Tetapi seringkali kita tidak merawatnya, karena kita seringnya mengisi dengan hal-hal yang bukan firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mengisi dengan hal yang lain, saudara. Karena Tuhan pun hanya meminta, 1 jam saja kamu bersama-sama dengan aku. Luangkan waktu 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan setidaknya satu lagu rohani setiap hari, meluangkan waktu untuk bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi mencoba mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, itulah cara kita merawat bagaimana kita punya hukum Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, saudara, apa yang terjadi saat semua manusia itu memahami hukum Tuhan? Ya, sekali lagi, apa yang terjadi saat semua manusia memahami hukum Tuhan? Maka kita bisa lihat bahwa ketika itu terjadi, benar-benar terjadi, maka dunia ini akan penuh dengan kedamaian. Dunia ini akan penuh dengan kasih dan cinta. Dunia ini akan penuh dengan perhatian. Perhatian antar sesama, bukan hanya mementingkan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Saudara, tetapi banyak sekali
Kita tidak usah bicara sampai ke orang lain di luar sana. Kita sendiri sangat jarang merawat hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Coba kita cross check saudara, yang paling sering kita baca setiap hari, apakah itu berita ekonomi, berita global mungkin, ya, atau mungkin gosip-gosip entertainment, kemudian ataukah mungkin segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan spiritualitas, atau kita tetap punya satu waktu memprioritaskan untuk kita baca firman Tuhan, mendengarkan khotbah yang membangun diri kita, atau kita malah sibuk untuk scrolling sosmed yang tidak berguna, yang malah membuat kita ini malah jauh daripada Tuhan. Ketika kita melihat teman kita punya pencapaian, ketika kita melihat teman kita punya beli barang baru, liburan ke suatu tempat, muncul itu adalah menjadi sebuah celah bagi si jahat untuk membuat kita jadi bersungut-sungut. Hilanglah rasa syukur kita terhadap apa yang Tuhan sudah kasih ke dalam hidup kita. Saudara, itulah yang sering menjadi satu kelemahan kita. Makanya kenapa hukum Tuhan yang sudah ada dalam diri kita itu seringkali tidak berguna. Seringkali tampaknya tidak ada. Karena kita sendiri tidak pernah merawatnya dengan baik-baik, saudara. Sama seperti tanaman, kalau tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk, maka tanaman itu akan layu. Begitu pula ketika kita sudah punya hukum Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita tidak merawatnya, maka hukum Tuhan akan menjadi layu, saudara. Dan kita akan tergerus, terdorong, pengambilan keputusan kita bukan lagi berdasarkan ajaran Tuhan, tetapi berdasarkan ajaran dunia. Saudara, ini adalah suatu hal yang sebetulnya membuat kita layak bersedih. Karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, tetapi kita lupa merawat suatu anugerah terindah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Padahal ketika kita mau ambil keputusan, kita pegang erat-erat setiap hukum Tuhan, percayalah keputusan kita tidak akan pernah salah, karena selalu didasarkan atas nama Tuhan. Keputusan kita tidak pernah salah, walaupun mungkin kelihatan di awal kelihatan tidak baik, tapi keputusan itu akan membawa menjadi sebuah kemuliaan, menjadi sebuah kemenangan, dan mendekatkan kita kepada tanah kita yang terjanji, yang Tuhan sudah janjikan. Dan saudara, di ayat yang ke-12, Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, ketika kita melupakan hukum-hukum Tuhan, ketika kita melupakan firman Tuhan, maka kita akan cenderung untuk mengambil keputusan itu karena panas hati, karena emosi, ya. Mungkin kita jadi ngambil keputusan secara tergesa-gesa, dan tidak jarang itu membawa kita menjadi mengambil keputusan yang membawa kita ke arah dosa. Nah saudara, bagaimanakah yang Tuhan katakan ketika kita sudah dikasih hukum Tuhan, sudah dikasih suatu anugerah tersebut, tetapi kita tidak merawatnya dan cenderung membuat kita salah mengambil keputusan dan malah berbuat dosa. Sekali lagi, karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, setiap kita pasti berdosa. Setiap kita pasti tidak bisa luput daripada dosa dan celah. Tapi saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan yang besar itu akan membuat kita Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita dan menaruh belas kasihan kepada kita. Jadi saudara, jangan jadikan ini sebagai suatu hal yang dianggap enteng, tetapi lihatlah bahwa suatu kasih yang besar yang mau melihat diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa saudara? Tuhan selalu mengajarkan pertobatan tidak akan terjadi melalui dosa-dosa kami Tuhan. Lalu membuang jauh-jauh dosa kita, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa-dosa kami Tuhan. Dan begitu juga ketika setiap dari kita sungguh boleh terus berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Termasuk salah satunya adalah ketika kita rajin ikut PD, tentunya rutin setiap hari Minggu misa harian juga, kemudian rutin ikut PD.
kemudian melakukan devosi, entah itu adorasi ataupun pujian penyembahan di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya adalah hadir di acara Good Morning Jesus ini setiap pagi. Maka saudara, itu adalah cara kita untuk merawat. Maka ketika merawat, maka firman Tuhan, hukum Tuhan ini akan menjadi kuat di dalam diri kita. Satu cerita penutup dari saya. Ada sebuah cerita dari Meksiko kuno, ya, dari negara Meksiko kuno, salah satu suku kuno di Meksiko. Ini punya sebuah mitos, ya, sebuah mitos. Jadi suatu ketika ada seorang anak kecil yang bertanya sama kakeknya, "Kek, saya membaca sebuah cerita bahwa di dalam diri kita itu ada serigala putih dan serigala hitam. Ada serigala putih dan ada serigala hitam." Nah, saya membaca seperti itu, saya mau tanya sama kakek, apakah itu benar? Dan kemudian kakek itu berkata, itu benar, nak. Menurut legenda, di dalam diri kita ada serigala putih dan serigala hitam. Serigala putih ini adalah serigala yang akhirnya mendorong kita untuk menjadi orang yang putih, yang suka menolong orang, yang suka bantu orang, yang suka tepat waktu gitu ya, pokoknya hal-hal yang baik. Sedangkan serigala hitam adalah serigala yang akan mendorong diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang hitam, yang kurang baik. Jadi suka menunda, suka ngomel, suka marah, kemudian suka bersungut-sungut, suka menipu dan lain sebagainya, berbohong. Nah, kemudian si anak kecil ini tanya, lalu bagaimana kek? Siapakah di antara serigala putih dan serigala hitam di dalam diri kita yang akan menang? Dan jawab kakek itu adalah, menurut legenda dan yang dipercaya sampai sekarang di Meksiko, serigala yang menang adalah serigala yang paling sering diberi makan. Kalau kamu, cucuku, memberi makan serigala putih terus, maka serigala yang hitam akan kelaparan dan serigala putihnya akan menang. Tapi kalau sebaliknya kamu sering memberi makan serigala hitam dan kamu lupa memberi makan serigala putih, maka serigala hitamlah yang akan menang karena serigala putihnya kelaparan. Bagaimana caranya memberi makan kepada serigala putih kayak supaya saya menjadi seorang yang baik? Dan kakek itu berkata, supaya kamu menjadi orang yang dipimpin oleh serigala putih. Ini dalam mitos tersebut dikatakan orang tersebut dipimpin oleh serigala putih, maka berilah segala sesuatu yang serigala putih itu dorong dirimu untuk lakukan. Sekalipun kamu sedang tidak dalam mood untuk melakukannya. Walaupun kamu ngelihat ketika kamu lagi lelah, lagi nggak mood, tapi kamu ngelihat ada orang yang butuh pertolongan, bantulah dia. Maka itu akan membuat serigala putihmu diberi makan, otomatis kamu tidak memberi makan serigala hitammu. Dan demikian serigala putih akan semakin kuat. Lakukanlah itu terus, maka hidupmu akan dipenuhi oleh hal-hal putih, dipenuhi oleh hal-hal suci. Saudara, itu juga berlaku buat kita, di mana bagaimana kita memberi makan Roh Kudus di dalam hati kita, dalam tanda kutip ya, memberi makan Roh Kudus adalah dengan kita melakukan hal-hal yang Roh Kudus sukai. Sudahkah kita terus mencari Tuhan? Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukan pengendalian diri ketika kita mungkin dalam kondisi yang membuat kita seharusnya kita bisa marah, tetapi kita mengendalikan diri kita? Sudahkah kita mengurangi scrolling yang tidak bermanfaat di sosmed? Sudahkah kita rutin untuk membaca Alkitab sekalipun kita lagi lelah, lagi nggak mood dan lain sebagainya? Saudara, maka ketika setiap dari kita memberi makan hal-hal yang disukai oleh Roh Kudus ke dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan semakin kuat. Hukum-hukum Tuhan itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kita tetap perlu pertolongan Roh Kudus. Kita tetap perlu pertolongan Tuhan. Dan jangan pernah putus untuk minta pertolongannya. Karena kita adalah manusia yang lemah. Tetapi seperti yang saudara pernah lihat, pasti setiap dari kita pernah melihat seseorang yang masa lalunya begitu parah. Mereka sulit berubah. Tetapi di dalam Tuhan mereka bukan berubah. Mereka diubahkan. Karena mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kekuatan dari Roh Kudus membuat mereka terus melakukan hal-hal yang disukai oleh Roh Kudus. Dan membuat mereka menjadi pribadi yang totally different. Yang dulunya marah-marah menjadi pribadi yang sangat sabar. Yang dulunya suka nipu, suka berbohong, menjadi sangat terbuka, sangat jujur, bahkan tidak mau melakukan suatu white lie sekalipun.
Orang yang dulunya mungkin melakukan segala sesuatunya berdasarkan keuntungan dunia semata, hal ini saat ini mereka lakukan motivasinya karena mereka tahu mereka mau memuliakan nama Tuhan. Saudara, inilah bahwa hukum Tuhan sudah Tuhan berikan di dalam hati kita. Dan Tuhan begitu baik. Maka layaklah kita merawatnya, layaklah kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya target kita, tujuan kita sebagai pengikut Kristus adalah membuat dunia ini dipenuhi oleh para pengikut Kristus, membuat mereka merasakan kehadiran Kristus melalui kehadiran kita. Mari saat ini kita sama-sama mau berdoa untuk setiap renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa Engkau sudah meletakkan hukum-hukum-Mu dan menuliskannya di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk kami terus boleh merawat hukum-hukum-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pribadi yang terus memprioritaskan Engkau. Kami tahu Tuhan saat kami mungkin capek, kami ngantuk, kami belum sempat untuk berdoa di hari tersebut. Tuhan ajar kami, Tuhan beri kami kekuatan untuk kami kembali memprioritaskan Engkau. Di saat mungkin Tuhan kami melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kami dan kami dalam kapasitas untuk membantu. Tapi mungkin kondisi kami yang tidak memungkinkan karena kami sedang lelah, kami sedang banyak kerjaan, mungkin kami sedang begitu drain up. Tuhan, bantu kami untuk kami terus memberi makan hal-hal yang disukai Roh Kudus dalam diri kami. Supaya kami terus semakin kuat di dalam Engkau. Amen. Yang akhirnya setiap keputusan kami adalah keputusan yang juga akan Engkau ambil ketika Engkau ada dalam posisi kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami ambil setiap keputusan-keputusan kami berdasarkan atas Engkau, kami percaya bahwa keputusan ini akan membawa kami dari satu kemenangan menuju kemenangan. Akan membawa kami dari sebuah kehidupan yang biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang begitu luar biasa di dalam Engkau. Dari orang-orang yang mungkin selama ini kami harus menerima belas kasihan orang dalam berbagai hal, kami menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap viewer GMJ dimanapun berada saat ini. Baik yang ikut saat ini Tuhan maupun nanti siaran tunda. Kiranya Tuhan kami sungguh mau untuk berdoa untuk setiap kami semua Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas kami, setiap pekerjaan kami, studi kami, perjalanan kami, orang-orang yang kami jumpai, orang-orang yang kami temui, dan orang-orang yang berurusan dengan kami. Tuhan jamah hati kami mau menjadi pribadi yang sepanjang hari ini kami boleh menyenangkan Engkau. Kalau sekiranya di dalam hati dan pikiran kami ada suatu rencana-rencana yang tidak sesuai dengan Engkau, kami mohon Tuhan, Engkau ingatkan kami, Engkau sadarkan kami Tuhan, supaya kami berbelok dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau satukan Tuhan setiap acara Good Morning Jesus kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang sudah turut serta menyertai kami, melindungi kami. Engkau yang bantu kami juga untuk memahami setiap apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami dalam renungan tadi. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan semoga acara Good Morning Jesus ini boleh menjadi berkat buat semakin banyak orang. Amin. Dan menjadi perluasan buat kerajaan. Amin. Ajar kami Tuhan juga untuk kami yang rindu untuk mengajak setiap saudara-saudari kami yang lain untuk boleh hadir di acara Good Morning Jesus supaya bisa menjadi berkat juga buat mereka dan tentunya semakin banyak orang yang selalu diliputi oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini Tuhan kami mau haturkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan,
Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman Sobat GMJ dimanapun berada, yang pada pagi ini sudah mengikuti dari awal sampai akhirnya. Sampai bertemu di program GMJ berikutnya. God bless you all. Bye-bye. God bless you, God bless you. bye.